Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya, karena kita akan menggunakan Visual Studio Code ya, sesuai dengan request teman-teman. Kita akan open new folder seperti ini. Kita akan masuk ke directory latihan kita. Kita ada di C, JavaScript tutorial. Nah, kita sudah sampai ke 158. Kita akan buat new folder untuk 159. Namanya ini select box ya. Select select box. Kan ini checkbox, sekarang ke select box. Kita akan select boxnya kita pilih. Nah, ini sudah muncul ya. Sini kita akan buat file index.html. Kemudian kita akan buat lagi folder JS, filenya script.js. Kita memiliki dua file, index dan script. Oke, di file index ini akan kita buatkan basic HTML5-nya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat sebuah ini supaya nanti jalan terus. Kita akan klik kanan. Ini sidebarnya kita tutup. Kita akan klik kanan, kita show preview seperti ini ya. Kita akan kecilkan sedikit. Oke, di bodinya kita akan coba buat sebuah notes dulu. Kita akan buat single select box. Single select box. Karena select box itu kan ada dua model, ada yang single sama ada yang multiple ya. Kita akan coba buat yang single. Kita akan buat tag div dulu supaya dia menjadi satu row ya. Kita akan gunakan select. Select ini kita kasih ID-nya language ya. Misalkan seperti ini, name-nya language juga ya. Oke. Kemudian ini kita akan kasih optionnya, value-nya misalkan option, kita kasih value-nya React. Kemudian kita akan isi di sini juga React. Nah, kita akan buat yang selanjutnya misalkan view. Kemudian kita buat Angular, kemudian Servlet. Kita akan tambahkan satu lagi untuk Ember ya. Ember. Kita akan buat di sini misalkan seperti ini ya. Kita akan save. Ini udah ada ya. Tuh. Sudah bisa kita gunakan. Oke, nah dengan seperti ini kita akan coba untuk melakukan kita akan melakukan get ya. Caranya di sini kita akan tambahkan button. Kita akan mengambil index. Kita akan buat di sini button, kita berikan ID-nya btn1 ya. Nah, kita kasih value-nya get index. Kita akan mengambil indeks setiap select box yang dipilih. Kita gunakan JavaScript untuk mengetahuinya ya. Nah, kita akan coba di sini buat get selected index. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalkan tadi yang tipenya multiple, kita nanti coba ya. Yang multiple untuk contoh yang multiple juga untuk pengambilannya. Nah, kita akan coba gunakan sebuah konstanta. Pertama kita akan buat btn1. Tadi kita punya ya btn1 get index ini. Dokumen get element by id btn1. Oke, kita akan buat lagi konstanta untuk checkboxnya. Language tadi ya, kita dokumen get element by id. Oleh query selector juga boleh ya. ID-nya tadi language. Nah, kita akan buat di sini btn1 dot. Nah, kita akan add event listener-nya. Kita akan event listener-nya function click. Nah, kita akan tambahkan di sini event. Kita akan hilangkan prevent default-nya ya. Event dot prevent default-nya kita hilangkan. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah alert. Misalkan kita akan ambil language dot
selected index. Kita akan ambil ini ya. Kita akan save. Nah, kalau di sini kita nggak akan bisa ya, karena tidak ada alert di. Nah, kita akan coba open in browser. Open in browser. Oke. Nah, kita akan coba jalankan. Ini tidak jalan. Kenapa? Karena belum kita panggil ke sini ya. Nah, di sini belum kita script. Nah, kita harus masuk ke folder JS, kemudian kita ngambil script.js. Nah, ini baru kita bisa mengambilnya. Kita ambil. Nah, ini indeks ke 0. Kalau misalkan kita ambil yang ini, kita ambil lagi, dia indeks ketiga. Seperti biasa ya, indeks itu dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalkan ini hasilnya adalah 4. Ini indeks dari urutan listnya. Itu kalau misalkan kita ingin mendapatkan indeks. Nah, kita juga bisa mendapatkan value. Misalkan saya mau tambahkan di sini satu button lagi. Misalkan kita kasih ID-nya btn2. Ini kita ambil get value seperti ini. Nah, kita tambahkan di sini ya. Nah, kita mau membuat untuk action get value. Ini get, kita akan mengambil value-nya. Kita akan menggunakan select yang ini ya, kita akan masih gunakan, tapi kita akan definisikan button baru. Kita buat konstanta btn2, kita ambil dari btn2. Nah, btn2 kita akan buat event listener-nya prevent default, kita akan alert value-nya. Oke, kita akan ke sini, kita akan view, misalkan kita get, maka view yang kita dapat. Oke, kemudian kita save flat. Nah, ini juga view-nya kita dapat save flat-nya. Oke, jadi itu kita mendapatkan view value-nya dari sini, value-nya ya diambilnya ya. Bukan dari string ini. Tapi kalau misalkan ini tidak kita definisikan, dia akan mengambil yang ini. Misalkan ini ya. Ini kita hapus. Nah, seperti ini. Kita tidak ada value-nya. Maka kalau misalkan ini kita ambil, kita get, dia akan mengambil yang sini. Tapi kalau misalkan ini kita definisikan, misalkan ini kita definisikan E saja seperti ini, maka ini yang akan muncul adalah E-nya. Kita akan ambil, misalkan ini kita get value, kita dapatkan E-nya. Jadi seperti itu ya. Supaya teman-teman lebih jelas, tidak ketukar antara view yang menjadi tampilan user dengan value yang ada yang kita definisikan di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan coba buat untuk yang multiple. Ini kan sudah, kita akan buat sebuah pemisah lah. Kita akan tambahkan di sini tag P supaya ini ada terpisah. Kita buat tag div lagi. Kita akan buat yang multiple. Nah, ini akan kita duplicate. Ini kita akan copy. Kita akan taruh ke sini. Ini kita akan ubah ya, bukan language lagi. Kita akan ubah menjadi framework. Misalkan ya, ini supaya tidak ketukar. Kita akan ubah menjadi framework, tapi untuk isinya kita gunakan yang sama ya. Nah, di sini kita akan tambahkan yang namanya multiple. Nah, beda ya. Tadi kan hanya satu pilihannya. Kalau ini kita bisa lebih dari satu, multiple pilihannya. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mendapatkan multiple select. Nah, kita akan tambahkan di sini sebuah button untuk melakukan seleksi. Kita akan tambahkan ini btn3 ID-nya misalkan kah. Kita akan get value juga. Get value, kita akan save, dia ada di sini, nggak apa-apa ya, tidak rapi, yang penting secara fungsi ini kita akan coba fungsikan. Kita akan mengambil get value dari multiple. Nah, kita tambahkan di sini get value multiple. Nah, get multiple pertama kita akan buatkan sebuah variabel untuk kita akan cons saja ya. Kita buat konstanta pertama btn3. Kita akan ambil dari btn3 seperti ini. Kita akan buat konstanta lagi. Kita akan buat
SB ini select box ya maksudnya. Kita ganti dengan select box. Nah, select box ini kita akan ganti dengan framework. Kita ganti dengan framework karena tadi ID-nya framework ya. Kita akan buatkan event listener-nya untuk klik. Nah, event default-nya kita akan hilangkan. Ini tidak akan kita gunakan langsung alert ya. Kita akan ambil dulu untuk select yang terseleksinya. Kita akan buat konstanta. Di sini selected value kita akan buat ini dari sebuah array. Selected value-nya. Kemudian kita akan filter. Nah, ini ada array filter ya. Kemudian dari filter ini kita akan call. Kita akan call, yang akan kita call adalah SB option. Nah, SB option ini ya, kita akan ambil SB option, tapi ini bukan sebuah fungsi jadinya. Ini akan kita gunakan langsung. Ini sampai sini kita akan SB option, kita akan option gunakan optionnya tadi SB option. SB option, kemudian kita akan ambil option. Nah, option ini option kita akan gunakan arrow. Option ini selected. Oh, ini option dot selected. Kita akan gunakan yang terseleksi. Nah, kita gunakan lagi di sini dot. Kita akan lakukan map. Kita akan map option, kemudian option value ya. Oke, di sini baru kita tambahkan alert untuk value-nya. Di sini ada yang tidak terdefinisi. Oke, kita coba ya. Kita akan pilih 2, kita munculkan. Oke. Ada view, ada angular. Misalkan kita pilih 3. Kita get lagi React view angular terpilih ya. Misalkan kita pilih 1, nah maka munculnya juga 1. Kita pilih semua. Nah, ini sudah terpilih semua. Oke, kita sudah bisa menggunakan select box untuk multiple view dinamis seperti itu ya. Nanti teman-teman kita bisa melanjutkan event selanjutnya setelah ini ya. Mau dikirim kemana, mau dimanipulasi seperti apa, itu lebih mudah. Misalkan teman-teman mau membuat double list select box, nanti dia akan di add ke kanan. Ketika kita klik panah ke kanan, maka akan terpilih dan pindah ke select box yang kedua. Misalkan itu bisa kita gunakan cara seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba buat untuk multiple select box, kita membuat select box dinamis ya. Nah, kita akan buat sebuah kita tambahkan tag p untuk pemisah. Nah, kita akan buat sebuah div dengan ID-nya root. Nah, ini hanya div-nya aja, wadahnya aja. Nah, untuk kontennya, isinya kita akan definisikan di sini. Nah, di sini kita akan buat namanya select box, select multiple select box, select dinamis ya. Kita pertama akan buat akan mengambil rootnya dulu. Kita akan ambil root. Ini dokumen by ID-nya root ya, tadi sudah kita definisikan. Kemudian kita akan mendefinisikan untuk isinya, array-nya ya. Misalkan ini sebuah mobil. Kita akan Volvo misalkan, kemudian BMW, Toyota misalkan. Kita kasih Ford, kemudian Audi kita tambahkan ya. Seperti ini array yang nanti akan jadi select box. Nah, kemudian kita akan buat sebuah selection list ya.
select list. Nah, select list ini kita akan isi dari dokumen create element select. Kita akan buat dulu elemen selectnya. Nah, kemudian kita akan buat select list. Nah, select list kita akan definisikan ID-nya misalkan my select. Ini my select seperti ini ya. Kita akan buatkan ID-nya dulu. Kemudian, nah si root-nya ini kita akan append child. Kita akan tambahkan anakannya, append child-nya select list. Oke. Nah, di sini baru kita akan isi. Nah, isi dengan menggunakan perulangan i. Kita akan i dari array, kemudian kita akan masukkan di sini ya. Option, kemudian kita akan masukkan ke i, kita buat inner HTML-nya, kemudian kita akan append child-nya. Kita akan save, ini sudah muncul ya. Ini sudah muncul yang kita buat nih. Volvo, BMW, Toyota. Nah, ini juga sama di sini sudah muncul juga. Teman-teman kalau misalkan klik kanan inspect, maka di sini sudah ada ya. Kita lihat nih, select. Nah, ini yang tadi kita buat ya. Select work, select, ini my select harusnya tadi saya salah tulis. Ini ada Volvo, BMW, Toyota, Ford, Audi. Kita sudah berhasil membuat select box yang dinamis menggunakan JavaScript. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Tutorial kali ini kita sudah belajar terkait dengan select box dengan menggunakan JavaScript dan kombinasi dengan HTML ya. Kita memiliki dua buah jenis select box, ada yang single dan ada yang multi select atau yang multiple ya. Nah, keduanya sudah kita coba dan kita coba untuk melakukan interaksi dan kita sudah untuk mengambil datanya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.